siapa? Berry dengan salah satu perangkat di Desa Citarang. Ya saya sebagai ketua di organisasi barangkali mengkomunikasikan. Ya, mudah-mudahan ini memang prosesnya bisa dilakukan mediasi. Kita jalan tengah untuk keluarga. Ya pada dasarnya kita tidak membenarkan lah apapun itu yang terkait dengan tindak kekerasan. Ya, dan saya sangat menyayangkan sekali bahwa hari ini kita lagi gemor-gemor untuk untuk sinergi lah dengan teman-teman media, disayangkan terjadi hal seperti ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bersama lah. Ini itu tanggapan Pak Haji awalnya gimana? Kalau kronologi awal saya kurang begitu menguasai ya. Cuman tadi kan ada kedatangan dari pihak Pak Berry untuk mengkonfirmasi terkait ketahanan pangan ya. Yang mungkin pada saat itu mereka itu lagi berada di Mekarsari kalau tidak salah, ada kegiatan apalah. Beliau ke sana yang mungkin terjadi omongan atau apapun itu sehingga ya terjadilah kasus itu. Kalau ini itu respon dari kepala desa seperti apa? Adanya kepala desa mana maksudnya? Kepala desa Citarang ini. Oh sudah, tadi kan saya sudah komunikasi. Ya, sebetulnya kan sebelum datang ke tempat tadi itu Om Berry itu sempat ada komunikasi dengan kepala desa ya terkait masalah itu. Karena mungkin kepala desa tidak bisa menerangkan karena ada beberapa kelompok katanya yang kurang tadi saya kurang begitu ini, makanya ya sudah klarifikasi aja langsung ke sana gitu. Sehingga terjadilah di situ. Bagaimana sikap Abdesi untuk menanggapi ini? Ketua gimana? Selanjutnya. Ya gini ya saya kan sebagai ketua di organisasi Abdesi ya, termasuk bahwa yang diduga tadi pelaku lah ya, karena kan memang beliau sekdes di Citarang, itu termasuk bagian dari anggota kami juga. Ya intinya saya mencoba untuk mengkomunikasikan ini, mencari jalan tengah. Ya mudah-mudahan ini berhasil. Kalaupun tidak ya saya juga tidak bisa intervensi ya kepada korban dalam hal ini Berry untuk melakukan misalnya mencabut atau bagaimana, karena ini kan belum ini. Ya saya sih mengedepankan ini kita bisa kekeluargaan. Berarti di sini ketua mewakili kepala desa yang ada di luar apa atau bagaimana? Ya saya sebagai sebagai ketua di organisasi asosiasi. Meskipun ada indikasi yang melakukan ini bukan kepala desa. Iya, ya karena kan secara ini struktural bahwa perangkat desa itu masuk dalam jajaran di kami di Abdesi. Bukan hanya kepala desa. Sepengetahuan kita kan ada lagi forum-forum untuk CDS itu ada lagi gitu maksudnya kan informasi yang kita terima ada lagi nih. Iya. Saya berarti mau perangkat desa mau apapun itu tetap aja naungannya di Abdesi. Di Abdesi. Karena di kita itu hanya ada satu organisasi atau Abdesi. Meskipun si terduga melakukan itu bukan kepala desa. Bukan, tapi kan secara organisasi dia ada anggota saya. Karena perangkat desa itu masuk dalam jajaran organisasi kami. Terjadi insiden tersebut bagaimana Pak? Apa ya? Insiden tersebut kebetulannya. Nah, kalau terkait dengan insiden, saya tidak bisa mengungkapkan ini karena kan memang saya juga belum bisa memahami ya kronologis A sampai Z-nya. Takut nanti saya salah. Ya gambaran seperti itu. Kalau terkait damai atau proses hukum berlanjut secara organisasi, apakah si pelaku kena sanksi dari organisasi? Pasti gini. Saya juga tadi kan sempat komunikasi sama Pak Camat ya. Apapun itu tindakan yang dilakukan oleh si terduga tersebut itu tidak dibenarkan. Akan ada sanksi administratif dari pemerintahan kecamatan. Apakah itu berupa teguran, surat teguran atau apa? Nanti bisa diklarifikasi langsung ke Pak Camat. Ini Ketua, saya minta penegasannya dong. Untuk kepala desa di Purwakarta ketika wartawan datang itu monggo lah secara baik-baik. Tidak perlu ada apa bla bla, meskipun kita nggak bisa pungkiri sekarang ini tahun politik nih. Itu kan harus kita kesampingkan. Butuh penegasannya apa sarannya untuk kepala desa gitu. Misalkan ada wartawan yang datang sarannya menanyakan. Saya kan dari awal gini Mas ya. Saya kan dari awal selalu dalam setiap kesempatan saya bilang media itu ini partner kita. Mereka itu punya hak untuk sosial kontrol ke kita. Kita kan selaku penyelenggara pemerintah desa ya. Artinya kan ada anggaran di situ ya. Ketika
ada teman-teman media yang akan meliput meminta informasi itu, ya wajib kita untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya seperti itu. Cuman pada dasarnya kan ya mungkin karena situasi emosi seseorang kan berbeda-beda ya. Ya kita juga harus bisa memahami itulah. Ya mungkin ada sebagian, mungkin ada teman-teman yang tadinya begini sehingga digeneralisir lah, seperti itu, mungkin bisa mengerti lah seperti itu. Kalau saya secara pribadi maupun secara organisasi tetap saya memberikan himbauan lah ke mereka bahwa itu teman kita loh. Jangan sampai ketika ada teman-teman media yang datang itu berpikir mau bagaimana kan seperti itu. Ketua, saya pertanyakan dulu. Ini kan udah berulang kali desa-desa berulang dengan wartawan. Dipertanyakan masalah anggaran. Tanggapan Ketua Desi kepada desa-desa selaku Ketua Desi, bagaimana tanggapan udah ada perkara 3 kali ini? Yang maksudnya yang mana? Yang di Bojong, yang di Citalang, yang Parakan 5. Bagaimana tanggapan Ketua Desi? Ya jelas begini, kita kan dalam berpemerintahan itu kan ada regulasi yang mengatur ya Bang ya. Tentunya ada aturan di dalamnya. Ya ketika sesuatu itu melenceng dari aturan, baik itu secara pidana, ya memang harus dipertanggungjawabkan dengan regulasi yang ada. Artinya kan tidak bisa serta-merta ketika kita jadi kepala desa, anggaran semacam apapun itu misalkan sekarang kan sudah zaman-zaman media sosial sudah bisa mengakses lah semua lah terkait dengan anggaran desa. Ini kan kita juga akan dituntut untuk transparansi dalam urusan anggaran. Seperti itu. Apapun itu yang menyangkut tindak pidana, baik itu tindak pidana korupsi, baik itu tindak pidana seperti ini, kekerasan, itu kan tidak dibenarkan. Itu harus, kalau kita ya salah. Kalau benar ya benar. Apapun itu alasannya, apakah misalkan karena saya emosional, kan tidak bisa, tidak dibenarkan. Berarti penegasannya pendong penegasan dari kita nih. Jangan sampai terulang lagi. Kita rekan-rekan harus minta ke penegasannya dong Ketua, untuk teman-teman kepala desa yang ada di sana. Oh iya, jangan sampai terulang lagi. Oh iya, penegasan lah dari. Ya nanti kan kita ada rakor lah. Pasti kita kan ada rakor. Nanti akan saya sampaikan. Ya bahkan ini kan bukan 1 kali 2 kali lagi. Saya dalam setiap kesempatan kan berkali-kali menyampaikan bahwa sekali lagi media itu teman kita. Mereka itu dilindungi undang-undang dalam hal penugasan meliput berita segala macam. Jangan sampai ada pemikiran lain gitu kan, seperti itu sebetulnya. Ya saya kan secara organisasi itu kewajiban saya ya. Ya memang lah dalam urusan pemerintahan kan dinamika itu pasti akan selalu ada. Ya kita ini sebagai introspeksi baik dari pihak kami pemerintahan desa, artinya ya jangan sampailah terulang seperti inilah. Apa itu terkait dengan urusan informasi di desa seperti itu. Berarti untuk ini belum ada kepastian seperti apa langkah Ya, selanjutnya? belum. Jadi gini ya. Untuk kasus yang sekarang ini mediasi lah untuk menengahi, ya mudah-mudahan artinya langkah saya ini berhasil, ada kesepakatan. Terlepas tidak ada kesepakatan yaitu persoalan lain kan, karena saya tidak bisa mengintervensi ya. Itu sepenuhnya itu adalah hak daripada pelapor seperti itu. Berarti ini udah ada rencana nggak sih terduga ini kapan dihadirkan? Ada rencana kapan gitu? Terduganya ini. Kangen rindu kita pengen lihat kita. Ini ada 2 opsi ya. Kalaupun misalkan ini terjadi kesepakatan, tentunya ini kan akan ada semacam pernyataan ataupun apa sebentuknya ya. Kalaupun tidak ada kesepakatan, berarti proses ini kan berjalan secara hukum. Akan ada pemanggilan, pemeriksaan dari kepolisian. Ya itu kita tunggu saja. Ya mudah-mudahan ya. Saya sekali lagi saya berharap bahwa ini ada kesepakatan lah. Iya. Ya mudah-mudahan ya, ini kan sebagai introspeksi lah untuk kita penyelenggara pemerintahan desa. Jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Makanya kan tadi saya sempat ada bincang-bincang sama Pak Camat. Kecamatan akan mengeluarkan surat teguran kepada si terduga ini karena apapun itu tindakan tadi itu tidak dibenarkan secara hukum. Itu.